Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait organisasi sekolah atau organisasi yang ada di kampus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyaksikan berbagai macam presentasi dari sahabat-sahabat kita, baik mahasiswi dari lokal A, dari lokal B maupun mahasiswa dari lokal A. Nah, pada pertemuan kali ini secara khusus ada topik-topik yang akan mereka sampaikan. Yang pertama, organisasi sekolah atau kampus itu akan disampaikan oleh Muhammad Nur dari lokal A bersama dengan Jahidah dari lokal B. Kemudian delima yang dialami mahasiswa saat berorganisasi. Kan di saat berorganisasi banyak permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Bisa saja kan kegiatan organisasi itu berbenturan dengan jam kuliah. Nah, terkait hal ini akan disampaikan oleh Muhammad Nur Fadilah dari lokal A bersama dengan Jamiatul Rasyidah dari lokal B. Kemudian penting hadir kuliah atau hadir acara organisasi itu secara tegas akan disampaikan oleh Muhammad Norujali bersama dengan Jannahnya. Norujali dari lokal A, Jannah dari lokal B. Kemudian mengapa perlu berorganisasi itu akan disampaikan oleh Muhammad Nur Ehsan dari lokal A dan Juwita Nur Hamidah dari lokal B. Nah, menarik kan? Untuk itu mari kita simak presentasi dari sahabat-sahabat kita ini. Siapkan komentar-komentar kita, cantumkan jika sudah terpikir apa yang perlu dikomentari terhadap materi atau cara penyampaian mereka. Sampaikan saja di kolom komentar dengan bahasa yang beradab dan menarik. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari kelompok 41. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi Sekolah atau Kampus dalam pembelajaran mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian organisasi sekolah. Kata organisasi secara terminologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris organization, berarti organisasi atau penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan. Jadi organisasi adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar. Adapun organisasi menurut pendapat para ahli, yang pertama, Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja atau struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang-orang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada Kakler mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem interaksi yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada Syaiful Sagala mendefinisikan organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi yang setidaknya terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai sasaran. Nah, dari beberapa pengertian para ahli tadi, untuk melakukan kegiatan bersama mencapai tujuan yang diinginkan, organisasi merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah. Wewenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan
wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Di samping itu, wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada organisasi dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menunjukkan bahwa fungsi-fungsi atau kegiatan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jahidah dari Lokal B semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. D. Unsur-unsur organisasi sekolah. Adapun unsur-unsur organisasi sekolah secara sederhana ada dua. Yang pertama adalah demen atau orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama merupakan perbuatan bantu-membantu akan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi sekolah. Secara spesifik, tujuan organisasi dapat dipandang secara mikro maupun secara makro. A. Tujuan secara mikro. Yang pertama sebagai pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh individu sesuai dengan bakat dan kompetensinya. Yang kedua sebagai sarana optimalisasi fungsi bagi masing-masing individu. Yang ketiga merupakan media kerjasama dan hubungan peran. Yang keempat, pemberantasan sifat-sifat yang merugikan bagi masing-masing individu. Yang kelima, melatih kemandirian dalam melaksanakan peran dan fungsi bagi individu. B. Tujuan secara makro. Yang pertama, kemampuan merumuskan segala kepentingan organisasi. Yang kedua, terciptanya kelancaran mekanisme kerja organisasi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, tercapainya kesejahteraan. Yang keempat, terpenuhinya harapan masyarakat. Yang kelima, terpenuhinya hasil guna dan daya organisasi tersebut. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan organisasi. Faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu struktur suatu organisasi ada 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi. Yang kedua, ukuran organisasi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, organisasi diyakini sebagai pemersatu. Yang keenam, organisasi sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh, organisasi sebagai tempat pengembangan kepribadian. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Jemiat Rasyidah dari Lokal B 9 Pai semester 4, alamat Desa Tujau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barisan Timur, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nur Fadilah, semester 4, alamat Jalan Keramat, Tangga Ulin Hilir, Amuntai, Hulu Sungai Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Dilema yang dialami mahasiswa saat berorganisasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu A. Mahasiswa yang aktivis. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi secara umum disebut sebagai mahasiswa aktivis. Menurut Parera, kriteria mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang menjabat sebagai pengurus organisasi, memiliki pengalaman dan keterampilan dalam berorganisasi. 4. Keaktifan mahasiswa aktivis dengan berbagai kegiatan
atau aktivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di organisasi. Mempunyai dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari keaktifan dalam organisasi berdasarkan hasil penelitian Setiono 2013 antara lain: 1. Mudah bergaul dan mendapat banyak relasi. 2. Memiliki pengalaman yang lebih daripada mahasiswa yang tidak aktif dalam berorganisasi. 3. Memiliki sifat mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. 4. Berpikiran luas dan nasional. 5. Rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama mahasiswa, terutama anggota yang ada di dalam organisasi yang diikuti. Selain itu, dampak negatif dari keaktifan dalam berorganisasi, organisasi berdasarkan hasil penelitian Setiono 2013 antara lain: 1. Mengikuti perkuliahan sering terlambat dan bahkan sering membolos demi mengikuti kegiatan organisasi yang diikuti. 2. Prestasi akademik kurang baik bahkan cenderung menurun. 3. Seringkali tidak tepat waktu dalam menyelesaikan perkuliahan. Oke, next saya akan membahas bagian kedua, yaitu prokrastinasi akademik. 1. Pengertian prokrastinasi akademik. Prokrastinasi adalah kegagalan dalam mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang diinginkan atau menunda mengerjakan tugas sampai saat-saat terakhir. 6. Asal mula dari bahasa Latin prokrastination dengan awalan kata pro berarti bergerak maju dan krastinus berarti keputusan hari esok. Ini pastinya berpengaruh pada prestasi akademik. 2. Ciri dan faktor prokrastinasi akademik. Indikator prokrastinasi akademik dapat diukur dan diamati melalui ciri-ciri sebagai berikut. A. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas akademik yang dihadapi. B. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. C. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual akademik. D. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ferrari menyebutkan prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh keyakinan yang tidak rasional dan perfeksionalisme. Prokrastinasi dilakukan oleh mahasiswa karena memiliki kecemasan, kemampuan dievaluasi, takut gagal, dan susah mengambil keputusan. Prokrastinasi juga dilakukan karena membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugasnya, malas, kesulitan mengatur waktu, dan tidak menyukai tugasnya. Prokrastinasi akademik dapat merupakan respon alamiah terhadap suatu situasi maupun respon peniruan. Sebagai respon alamiah, perilaku prokrastinasi akademik terjadi sebagai respon terhadap suasana kehidupan modern yang penuh dengan godaan. Suasana bising, gangguan televisi, gangguan telepon genggam, gangguan teman sebaya, gangguan video game, dan sejenisnya merupakan stimulus-stimulus alamiah yang memungkinkan peserta didik merespon dengan menunda mengerjakan tugas-tugas akademik. Di sisi lain, sebagai respon meniru, prokrastinasi akademik sering terjadi karena peserta didik meniru perilaku teman sebaya, orang tua, dan orang lain yang sering melakukan hal yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi prokrastinasi. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, konsentrasi kepada hasil dan bukan sekedar menyibukkan diri. Manajemen waktu bukan hanya mengacu kepada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu.
Individu yang mampu mengelola waktu akan menentukan prioritas dari berbagai tugas yang dihadapi. Fokus waktu dan energi pada tugas yang penting terlebih dahulu. Adapun manfaat manajemen waktu yaitu dapat mengerjakan tugas secara prioritas, tugas tidak akan menumpuk dan bertabrakan, psikologi menjalankan tugas stabil, hidup semakin produktif untuk fokus dalam pencapaian tujuan, status kesehatan baik, hidup terasa lebih nyaman dan tenang, serta percepatan dalam menggapai prestasi yang terbaik sesuai kapasitas dan usaha. Yang kedua, efikasi diri. Secara etimologi, efikasi diri terdiri dari dua kata, yaitu self sebagai unsur struktur kepribadian dan efisiensi yang artinya penilaian diri. Apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, mampu atau tidak mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Bandura mendefinisikan self-efficiency sebagai judgment seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengaruh pada pencapaian tujuan tertentu. Istilah self-efficiency menurut Bandura juga mengacu pada keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Menurut Bandura, self-efficiency pada diri tiap individu akan berbeda antara satu dengan yang lain berdasarkan 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi tingkat, yaitu berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. 2. Dimensi kekuatan, yaitu berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. 3. Dimensi generalisasi, yaitu berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Itulah penyampaian makalah dari kami. Semoga kawan-kawan dapat memahami dari isi makalah kami. Saya Jamiatul Rasyidah dan mewakili rekan satu kelompok mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurkalbi dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang standar isi dalam pendidikan. Yang pertama, tentang pengertian standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannah, lokal B, semester 4, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jali dari lokal A, semester 4. Visi dari mahasiswa dan mahasiswi Dairaha Amuntai Akan menjelaskan tentang pentingnya hadir kuliah atau hadir organisasi. Mata Kuliah, Administrasi, dan Manajemen Pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih organisasi itu. Organisasi adalah tempat berkumpulnya beberapa individu yang bersepakat untuk mengabdi atau bekerja dan mampu bekerja sama dan berjuang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi kemahasiswaan adalah sebuah wadah yang didukung oleh pihak kampus yang dapat memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam berbagai aspek melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di dalamnya. Organisasi mahasiswa merupakan sebuah organisasi yang menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan serta bakat dan minatnya. Mengikuti organisasi kemahasiswaan akan memperoleh manfaat bagi pengembangan kemampuan diri kita. Di antara manfaat berorganisasi yaitu yang pertama, mengasah soft skill. Hard skill diperoleh dari kuliah yang kita ikuti di kelas. Sedangkan soft skill dapat diperoleh ketika kita berorganisasi. Soft skill ini adalah kemampuan yang menyangkut dengan hubungan antara manusia.
Menurut Syamsul Bahri Thalib, soft skill adalah keunggulan personal seseorang yang kait dengan hal-hal non-teknik, termasuk diantaranya kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan mampu mengendalikan diri sendiri. Yang kedua yaitu memperluas jaringan. Biasanya setiap organisasi memiliki acara yang mempertemukan bank. Nah, disinilah kita bisa memperluas jaringannya kepada setiap orang-orang yang kita temui. Yang ketiga, menyalurkan minat dan mengasah bakat. Manusia sebagai insan terpelajar sangat diharapkan kontribusinya pada masyarakat sekitar. Organisasi yang kita ikuti dapat mengadakan acara bakti sosial dan dapat memberi kemanfaatan untuk masyarakat. Kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Jangan selalu melihat kepada kelemahan, karena waktu kita akan terbuang, sehingga bakat pun ikut terpendam dan minat menjadi lemah. Berusahalah untuk kreatif dan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreativitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuh kembangkan minat sehingga kita bisa mengembangkannya agar bermanfaat untuk kita. Manfaat yang keempat yaitu dapat mengatur waktu. Mengikuti organisasi memang membuat waktu belajar dan mengerjakan tugas kita berkurang. Jadi, agar keduanya dapat berjalan dengan lancar, maka harus bisa mengatur waktu. Dan karena dalam hal berorganisasi sudah terbiasa dengan hal ini, maka akan mudah menjalankannya dan akan bisa mengatur waktu. Manfaat yang kelima yaitu mengasah kemampuan sosial. Mereka yang tergabung dalam organisasi umumnya secara sosialnya lebih aktif dibanding orang yang tidak mengikuti organisasi. Jika ikut organisasi, seseorang mahasiswa juga akan terlatih untuk berinteraksi dengan berbagai tipe orang. Tidak hanya dengan orang-orang satu jurusan, tapi juga dengan orang-orang dari program studi lain. Manajemen waktu bagi mahasiswa aktivis organisasi. Mahasiswa yang merasa sulit membagi waktunya di saat tugas-tugas kuliah mulai menumpuk dan bersamaan dengan tugas di organisasinya. Beberapa mahasiswa yang merasa sulit untuk membagi waktu biasanya berpengaruh pada hasil indeks prestasi akademik atau bisa disebut sebagai IPK. Namun ada juga yang dengan mengikuti organisasi membuat hasil IPK-nya tinggi karena bisa saling bertukar materi dan belajar bersama dengan teman-teman organisasinya. Di dalam sebuah organisasi mahasiswa terdapat beberapa masalah yang membuat mahasiswa kesulitan, salah satunya yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu memang sangat diperlukan bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa yang mengikuti berbagai organisasi di kampus maupun di luar kampus. Manajemen waktu sangat penting loh bagi mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa yang mengikuti berbagai organisasi di kampus maupun di luar kampus membuatnya untuk sulit membagi waktunya antara kuliah dan organisasi. Jadi, setiap mahasiswa yang aktif dalam organisasi dituntut untuk mampu mengatur dan mengendalikan waktu yang dimiliki untuk menghadapi tugas-tugas kuliah ataupun kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang diikutinya. Kedisiplinan dalam manajemen waktu tersebut kadang diabaikan oleh kebanyakan anggota, sehingga tidak jarang mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi jadwal yang telah disusun. Kesulitan yang dialami mahasiswa tersebut akan berimbas pula pada penyelesaian tugas-tugas kuliah. Penelitian tentang penting hadir kuliah atau acara organisasi. Adanya jadwal yang bersamaan antara kuliah dan organisasi. Namun dengan begitu, jadi harus memiliki strategi manajemen waktu dengan cara mengkomunikasikan pada teman atau dengan membuat jadwal, sehingga mampu menjalankan semuanya. Selanjutnya, semua orang memiliki kesamaan, yaitu dengan memiliki prioritas utama, yaitu kuliah. Meski demikian, subjek tidak mengesampingkan tugas-tugas di organisasinya. Organisasi memiliki pengaruh pada hasil belajar mahasiswa disesuaikan dengan manajemen waktu yang telah diterapkan individu masing-masing. Memanajemen waktu yaitu menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan aktivitas secara terorganisir dan matang. Dengan time management yang baik, seseorang bisa merencanakan dan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya seperti kita
memutuskan kapan akan bangun tidur ke kampus, belajar, mengerjakan tugas, hangout, berbelanja, dan lain-lain. Semua urutan mempengaruhi penyusunan strategi manajemen waktu kita. Jika kita dapat menyeimbangkan waktu, hasil yang diharapkan adalah lebih konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Meningkatnya produktivitas dan terpenting, tingkat stres kita akan terkurangi. Dengan memanajemen waktu, diharapkan mendapat keseimbangan antara kapan harus belajar, bersantai, bermain, beristirahat, yang akhirnya akan mempermudah hidup kita masing-masing. Agar kita sukses dalam menjadi mahasiswa yang berkualitas, yaitu mahasiswa yang bisa membagi waktu kuliah dan organisasi, yaitu yang pertama, renungkan kembali apa tujuanmu kuliah. Tujuan kita kuliah ialah untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jika kita ingin berorganisasi, sebelum berorganisasi sebaiknya kita renungkan kembali apakah kita bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Tidak jarang banyak mahasiswa yang berorganisasi namun kuliahnya terbengkalai. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kita untuk kuliah. Organisasi seharusnya menjadi penunjang kita agar bisa memperoleh nilai yang lebih baik. Bukan sebaliknya, karena aktif di organisasi kuliah kita menjadi berantakan. Yang kedua yaitu manajemen waktu yang baik. Bagi seorang mahasiswa, memanage waktu antara belajar, organisasi, dan melakukan aktivitas sosial adalah wajib dilakukan. Yang ketiga yaitu prioritas. Mahasiswa yang sukses dalam kuliah maupun organisasi pasti mempunyai prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu. Misalkan, dahulukan tugas kuliah kita yang penting dan mendesak, seperti misalkan tugas kuliah yang kita akan tempuh pada esok harinya. Organisasi bisa kita tangani pada di lain waktu. Yang keempat, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik adalah kunci kesuksesan kita menangani masalah antara kuliah atau organisasi. Sebagai contoh, misalkan hari esok adalah hari ujian tengah semester. Pada jam yang sama, organisasi yang kita ikuti menuntut kita wajib hadir pada agenda rapat yang sangat penting. Nah, disinilah pentingnya. Selanjutnya yang keempat, jangan menunda pekerjaan. Kebiasaan mahasiswa memang suka mengerjakan tugas pada saat menjelang hari-hari terakhir pengumpulan. Ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk bagi pribadi kamu. Efeknya mungkin tidak akan terasa pada saat ini, melainkan akan berpengaruh di masa depan nanti. Yang kelima, berikan batasan waktu. Misalnya nih ya, kamu sedang di semester tingkat akhir. Nah, di saat inilah kamu harus mengorbankan organisasi yang kamu ikuti. Yang ketujuh, totalitas diri. Jadi, kalau kamu di organisasi, lakukan dengan seoptimal yang kamu mampu, dan begitu pula dalam perkuliahan. Yang kedelapan, sesuaikan organisasi dengan SKS yang kamu ambil. Sah-sah saja jika kamu mengikuti organisasi lebih dari satu. Namun, yang kamu perlu perhatikan ialah kamu harus bisa menyesuaikan jumlah SKS yang kamu ambil dengan organisasi yang kamu ikuti. Jangan sampai banyaknya organisasi yang diikuti tidak sesuai dengan SKS yang kamu ambil. Efeknya bisa fatal nantinya. Bisa jadi kuliah akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nur Hamidah, nomor absen 44. Saya akan bacakan pembahasan materi yang pertama. Mengapa perlu berorganisasi? Seorang mahasiswa perlu berorganisasi karena kegiatan di organisasi kemahasiswaan tersebut merupakan aspek eksternal yang dapat menunjang prestasi akademik mahasiswa. Karena pengalaman dan pelajaran tersebut tidak didapatkan dalam bangku perkuliahan. Di samping itu, ide dasar tentang pentingnya berorganisasi juga dapat kita jumpai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah As-Saff ayat 4 dan hadis Rasulullah SAW. Mahasiswa merupakan komponen penunjang kemajuan negeri. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan sumbangan melalui kapasitas intelektualitasnya, sehingga masa kuliah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengikuti aktivitas pada lembaga kemahasiswaan baik tingkat universitas ataupun tingkat fakultas dan bahkan pada unit-unit kegiatan mahasiswa lainnya, seperti UKM.
Mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi berpendapat sangat penting pengalaman berorganisasi dalam bentuk soft skill mahasiswa. Karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dengan mengikuti suatu organisasi. Karena setelah lulus dari perkuliahan, mahasiswa akan terjun langsung ke dunia masyarakat dan dunia kerja. Tidak hanya hard skill atau ilmu saja yang harus dikuasai dalam dunia kerja, tapi juga soft skill atau sosial, yang ternyata juga harus dikembangkan dalam sosok seorang mahasiswa. Ketika mahasiswa masuk ke perguruan tinggi, mahasiswa diharuskan mampu mengembangkan diri dari segi akademis maupun non-akademis. Perguruan tinggi merupakan institusi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan diri mereka, tidak hanya melalui kegiatan akademis, tapi juga dengan mengikuti kegiatan organisasi. Terdapat perbedaan keterampilan antara siswa yang aktif mengikuti organisasi dan tidak. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan jika aktif berorganisasi. 1. Rasa takut berkurang pada saat tampil di depan umum, atau bahkan tidak takut sama sekali karena sudah terbiasa tampil di depan publik. 2. Mendapatkan banyak relasi di internal kampus maupun eksternal kampus. 3. Mendapatkan banyak pengetahuan di samping ilmu perkuliahan. Dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dituntut untuk berani mengemukakan pendapat, berani mengambil keputusan dengan cepat, memiliki kekuatan tanggung jawab, dan menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan. Selain itu, organisasi mahasiswa mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan idealisme mahasiswa dan aktif tempat mengembangkan potensi, baik akademis maupun organisasi. Sebagai mahasiswa yang progresif, kreatif, dan kritis, harus mampu mengambil peran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan, akan membacakan pembahasan materi yang kedua, manfaat mengikuti organisasi. Manfaat organisasi bagi mahasiswa dapat disimpulkan bahwa 1. Mahasiswa dapat memperluas jaringan atau networking. Dengan berorganisasi, maka mahasiswa akan bertemu dan berinteraksi dengan berbagai pihak. Dengan semakin banyak teman, maka mahasiswa telah membangun jaringan yang akan dirasakan manfaat pada saat menamatkan perkuliahan. 2. Melatih mahasiswa dalam berkomunikasi. Dengan ikut bergabung di dalam organisasi, mahasiswa akan dilatih untuk dapat mengemukakan berbagai pandangan atau pendapatnya pada setiap pertemuan atau rapat kegiatan. Hal ini secara tidak langsung telah mampu melatih mahasiswa untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, apapun dan dimanapun. 3. Melatih leadership. Dengan berorganisasi, mahasiswa dilatih menjadi seorang pemimpin, yaitu dengan menggerakkan para anggota untuk dapat mencapai tujuan telah ditetapkan atau direncanakan. 4. Manajemen konflik. Dalam melaksanakan berbagai agenda atau program kerja yang telah disusun, maka pelaksanaan pasti akan menemui berbagai permasalahan. Tidak terkecuali terjadi konflik di antara anggota. Konflik yang terjadi harus mampu diatasi sehingga tidak mengganggu tujuan organisasi, sehingga mahasiswa dilatih menjadi pemecah masalah. 5. Belajar mengatur waktu. Dengan mengikuti organisasi, maka waktu belajar akan mengalami pengurangan. Namun setiap mahasiswa yang aktif berorganisasi tetap dituntut untuk memperoleh nilai akademik yang baik. Untuk mereka dilatih berbagai mengatur waktu antara belajar dan berkegiatan. Berhimpun dalam organisasi kemahasiswaan juga merupakan sarana belajar bagi setiap mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial, dan kemampuan religiusnya. Dengan berpartisipasi di dalam organisasi kemahasiswaan secara aktif dengan dilandasi oleh motivasi berprestasi yang tinggi, mahasiswa dapat mengaktualisasikan diri. Selain itu, memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa baru lainnya yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Contohnya, mampu membangun karakter kemahasiswa yang lebih matang dalam berpikir cakap, sosialisasi dengan lingkungannya, dan kritis di saat menyikapi adanya suatu permasalahan. Dengan berorganisasi, maka kehidupan kita juga akan semakin luas. Artinya kita tidak hanya berada
pada suatu keadaan dan lingkungan sejenis saja, tetapi akan bervariasi. Luasnya jaringan atau koneksi tersebut dapat juga membantu dalam mendapatkan pekerjaan tertentu. Jika ada alumni sama organisasi yang sudah sukses tersebut, maka akan berbuka sama atau organisasi pasti dapat membantu memberikan atau mencari pekerjaan. Inilah yang maksud jaringan atau koneksi yang luas, karena perluas jaringan atau koneksi, semakin banyak teman kita sesama organisasi, apalagi dengan organisasi lain, maka pasti semakin luas jaringan dan koneksi kita di berbagai bidang.